43. Pura-pura baik. Anidia masuk ke dalam mobil mewah Alvano saat melihat semua yang ada di sana sudah pulang. Kenapa? Apa dia menyuruhmu lagi? Alvano sudah bisa menebak saat Anidia menelpon tadi. Ya, dia pasti kesal sama aku. Jawab Anidia. Alvano akan memberikan pelajaran kepada Mia. Berani sekali menyuruh kekasihnya itu. Mau berbelanja, Alvano menoleh ke arah Anidia. Gak lagi mau pulang. Pegel-pegel. Alvano menuruti keinginan kekasihnya itu. Dia tahu pasti Anidia kecapean. Tak lama mobil mereka tiba di mansion mewah Alvano. Di sana sudah ada seseorang yang menunggu Alvano. Siapa lagi kalau bukan perempuan yang sudah membuat Alvano sangat membenci seorang wanita. Sayang, kamu udah pulang? Mama udah siapin makan malam buat kalian berdua. Anidia langsung melotot. Gak salah dengarkan. Menyiapkan makanan untuk kalian berdua, batin Anidia. Gak usah, kita mau keluar. Ayo baby. Alvano langsung melangkah meninggalkan ibunya. Alvano, hargai dia. Meski dia sudah membuatmu terluka. Tapi tetap saja dia adalah ibu kamu. Orang yang udah melahirkan kamu. Tiara masih bisa mendengar perkataan Anidia. Dia tersenyum. Aku bisa menggunakannya sebagai alat untuk mendekati Alvano, batin Tiara. Aku benar-benar beruntung memiliki kekasih seperti kamu. Cup. Alvano langsung mengecup bibir Anidia. Penuh cinta. Kita akan ganti baju dulu, Alvano sedikit berteriak agar Tiara mendengar suaranya. Mereka langsung melangkah menuju lantai 3. Kamar yang sudah Alvano bersihkan. Bahkan Alvano menyuruh pelayan agar membuang tempat tidur yang sempat Natasha tempati. Kamu duluan aja. Anidia mendorong tubuh Alvano ke dalam kamar mandi. Tidak mau baby. Aku mau mandi bareng. Alvano langsung memeluk tubuh Anidia. Jangan aneh-aneh Al. Cepatlah. Kita akan makan malam. Gak mau baby. Aku mau mandi sama kamu. Alvano tetap pada pendiriannya. Kalau kita mandi bareng, pasti bakal lama. Aku tahu kamu. Tetap gak mau. Kamu gak tahu aja kalau dari tadi di perusahaan aku sudah kepengen. Apanya? Wajah Anidia bingung. Tadi di kantor, wanita yang nyuruh-nyuruh kamu itu pancing-pancing aku. Dia menunjukkan ini. Alvano menyentuh sesuatu yang masih tertutup dengan pakaian. Jangan macam-macam. Kita akan segera makan malam. Anidia menutup aset berharganya dengan kedua tangannya. Sebentar aja baby, ucap Alvano dengan wajah memalas. Gak, aku tahu gimana sebentarnya kamu. Ya, Anidia sudah sering mendengar kalimat tersebut. Sebentar seorang Alvano bisa sampai 2 jam. Alvano tidak mendengar perkataan Anidia lagi. Dia langsung menggendong tubuh Anidia ke kamar mandi. Alvano tetap yang akan menjadi pemenangnya. Sedangkan di bawah, Tiara sudah menyiapkan berbagai menu makanan di atas meja. Bukan dia yang memasak tetapi Bianti yang masak semua menu makanan tersebut. Dia mana mau masak? Yang ada nanti kukunya jadi berantakan. Wow, ada acara kayaknya nih. Ada Mak. Tante Tiara maksudnya. Sudah lama di sini Tan. Petir Hampi menyebut Mak Lampir. Untung mulutnya masih ada remnya. Bukan urusan kamu. Tiara tidak menyukai mereka berdua. Sahabat yang selalu mendukung Alvano untuk membuat perusahaan suami barunya bangkrut. Wow, jangan galak-galak dong Tan. Nanti cepat tua. Jangan sampai lo suami tante yang tidak seberapa itu ninggalin tante. Kan jadi gak lucu. Jangan kurang ajar kamu ya. Ngapain kamu kesini? Mending kamu keluar dari sini. Maaf ya tante. Ini udah jadi tempat tinggal kita hampir. Petir sengaja menghitung jari-jarinya agar membuat Tiara marah. Lama banget Tan. Ya kan Jor? Semenjak seseorang mengkhianati almarhum Tuan Argantara. Tiara benar-benar sangat kesal. Bisa-bisanya laki-laki yang ada di hadapannya saat ini sedang menyindirnya. Ya, ayo kita duduk. Apa Alvano belum juga turun? Jordan melihat ke arah lantai atas. Dia pasti sedang menembak benihnya yang udah hampir bocor. Petir langsung tertawa ngakak saat mengatakan itu. Dari arah yang Jordan lihat tadi, Alvano dan Anidia baru turun. Mereka langsung disambut oleh tawa Petir. Lo bisa diam gak sih? Teriak Alvano. Bukannya takut Petir, malah lebih semangat tertawa. Oke, gue diam Breta. Jangan marah-marah dong. Nanti Anidia malah jatuh cinta sama yang lain. Melihat tatapan tajam Alvano membuat Petir langsung menciut. Jangan coba-coba. Aku gak akan biarin siapapun mendekatinya.
Jetty jangan berani-berani. Bercanda bro. Gue benar-benar gak bermaksud tadi. Hampir aja kepala petir berpindah tempat. Jordan hanya bisa geleng kepala melihat tingkah dua sahabatnya. Tapi dia sangat mengenal Alvano. Meski dia mengatakan semua itu. Tapi dia sangat menyayangi mereka berdua. Jangan dengerin dia sayang. Ayo kita makan. Mama udah nyiapin makanan kesukaan kamu loh. Tiara langsung mengambil sendok ingin mengambil lauk yang ada di sana. Biar Anidia yang melakukannya. Tangan Tiara yang sudah mengambil ayam tersebut langsung terhenti. Mau makan apa ah? Anidia melihat ke arah Alvano. Dia sebenarnya tidak enak hati sama mamanya Alvano. Tapi mau bagaimana lagi? Memang Alvano sangat membenci ibunya itu. Apapun yang kamu makan baby, aku pasti akan menyukainya. Lagian seleraku sama yang dulu udah beda. Ucap Alvano. Dia sama sekali tidak menoleh ke arah ibunya yang ada di sampingnya. Anidia segera mengambil makanan. Seperti biasa, Anidia makan sepirang berdua dengan kekasihnya itu. Alvano hampir tidak pernah makan dengan tangannya sendiri semenjak ada Anidia. Hanya sesekali, itu pun kalau lagi di luar. Tiara hanya bisa tersenyum. Meski pura-pura tapi dia harus tetap bertahan. Ini adalah jalan satu-satunya agar dia bisa dekat kembali dengan putra semata wayangnya itu. Setelah makan malam, Alvano, Petir, dan Jordan langsung menuju ruang kerja. Sementara Anidia dia masih di sana bersama Tiara. Alvano sudah menyuruh Anidia untuk kembali. Tapi Anidia ingin lebih dekat dengan ibunya Alvano. Meskipun nanti Tiara mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Maafin tante ya Anidia. Selama ini tante mengira kalau kamu sama seperti wanita-wanita yang ada di luar sana. Hanya ingin mengincar harta anak tante. Ucap Tiara penuh dengan kebohongan. Ya tante, Anidia ngerti kok. Aku gak masalah kalau tante mikir gitu. Wajah seorang ibu ingin yang terbaik untuk anaknya, meski cara tante salah. Tiara langsung menoleh, sebisa mungkin dia menahan amarahnya. Jangan sampai dia marah-marah di depan Anidia. Ya tante tahu, tante salah. Kamu mau kan maafin tante? Ya tante. Anidia udah maafin tante kok. Apa kamu bisa bikin Alvano lebih dekat dengan tante? Tiara sebenarnya tidak mau berlama-lama dengan Anidia. Dia langsung mengatakan keinginan. Akan aku usahain tante. Nanti pasti Alvano bakal dekat lagi kok sama tante. Ya aku percaya sama kamu Anidia. Tante sangat merindukan sosok Alvano yang kecil dulu. Dia sangat baik sama tante. Dia sangat menyayangi tante. Tapi sejak kejadian itu dia. Tiara tidak bisa melanjutkan kata-katanya lagi. Meski dia pura-pura menangis, tapi sebenarnya dia masih ingin dekat dengan putranya itu. Udah tante jangan nangis lagi. Anidia pasti akan bicara dengan Alvano. Dia pasti mau maafin tante. Tante tenang aja ya. Anidia mengobrol dengan Tiara hampir setengah jam. Tiba-tiba Alvano datang dan menyuruh Anidia untuk kembali ke kamar. Baby, ayo kita ke kamar. Alvano langsung menggendong Anidia tanpa mempedulikan ibunya yang menatap dengan tatapan membunuh. Al, turunin aku. Aku bisa jalan sendiri. Teriak Anidia di dalam gendongan Alvano. Simpan aja kekuatan kamu untuk nanti. Biar kamu bisa jalan lagi besok. Dasar mesum kamu Al, teriak Anidia sambil memukul dada bidang Alvano. Bukan merasa kesakitan, Alvano malah tertawa. Anidia yang kesal pun akhirnya menurut. Mereka langsung menuju lantai 3, masih dengan digendong Alvano. Ke-54, Malaikat Penolong. Pagi hari, dua insan yang sedang terlelap dalam tidurnya, sama sekali tidak bergerak. Anidia benar-benar kecapean. Semalaman Alvano menggempurnya habis-habisan. Jam sudah pukul 8 tapi mereka masih berada di dalam mimpinya. Tak lama mata indah Anidia sedikit terbuka. Hal yang pertama dia lihat adalah wajah sang kekasih yang masih terlelap. Anidia memandangi wajah tampan Alvano. Apakah dia beruntung? Pikir Anidia. Semenjak Alvano masuk ke dalam hidupnya, sekarang bahkan dia hampir tidak pernah menangis lagi. Alvano selalu menyayanginya seperti keluarga. Ada apa baby? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau menginginkan lagi? Wajah Anidia langsung memerah. Gimana tidak? Semalam Alvano benar-benar membuatnya melayang ke awan. Baby, dia menginginkan kembali. Alvano langsung menarik selimut yang menutupi tubuh polos mereka berdua. Jangan mesum Al, aku sudah terlambat. Hari ini aku harus cepetan ke kantor. Pasti nenek lampir itu sedang marah-marah. Anidia langsung berlari ke arah kamar mandi. Baby, kau harus tanggung jawab.
Teriak Alvano di luar sana. Tak lama pintu kamar mandi terbuka. Anidia sudah menggunakan bathrobe. Dia melangkah melewati Alvano yang terus memandanginya. Anidia langsung berlari menuju walk-in closet. Jangan sampai dia tambah terlambat, gara-gara pria mesumnya itu. Mora Anidia, aku akan menghukummu nanti. Teriak Alvano. Anidia tidak mendengarkan kata-kata Alvano. Dasar pria tua mesum, gerutu Anidia. Setelah memakai pakaiannya, Anidia menuju meja rias. Dia langsung mengeringkan rambutnya. Setelah itu, dia juga memoles wajahnya dengan sedikit foundation. Alvano juga sudah selesai dengan ritual mandinya. Anidia membantu Alvano memakai pakaiannya. Semenjak ada Anidia, Alvano hampir tidak pernah melakukan pekerjaan yang biasa dia lakukan, seperti menggancing kemejanya, makan dan banyak yang lainnya. Mereka langsung menuju meja makan. Seperti biasa, di sana sudah ada 2 sahabatnya. Hari ini bertambah 1 orang lain, yaitu nenek lampir Tiara, alias mamanya Alvano. Sayang, ayo kita makan. Mama udah nyiapin makanan kesukaan kamu yang sekarang. Tiara langsung menarik kursi untuk Alvano duduki. Anidia mengangguk. Dia akan membuat Alvano lebih dekat dengan orang tuanya. Alvano yang tidak ingin melihat Anidia kecewa, dia terpaksa duduk di kursi tersebut. Ayo Anidia, kamu juga ikut makan. Baik tante. Anidia duduk di tempat biasa dia duduki. Seperti biasa mereka akan makan dengan tangan sendiri. Cuma Alvano yang menunggu Anidia menyuapinya. Setelah sarapan, mereka langsung menuju perusahaan, sedangkan Jordan menuju perusahaan cabang. Kenapa? Alvano melihat kegelisahan Anidia. Anidia menggeleng kepala. Entah apa yang sedang Anidia pikirkan. Tak lama mobil mereka sampai ke gedung megah Alvano. Mereka langsung disambut oleh security. Di sini aja, Al. Aku gak mau ada gosip yang aneh-aneh. Bukan gosip, baby. Emang siapa yang akan berani dengan pacar seorang Alvano? Anidia menggeleng kepala. Di depan Alvano memang gak ada yang berani. Tapi kalau di belakang. Aku duluan. Anidia hendak keluar. Alvano langsung menarik tubuh mungil Anidia ke dalam pelukannya. Kiss dulu dong baby, bisik Alvano. Anidia menuruti. Cup. Anidia mengecup bibir Alvano sekilas. Tapi Alvano tidak membuang kesempatan. Dia langsung menyerang Anidia. Anidia hampir kehabisan nafasnya. Kamu mau bikin aku cepat-cepat mati ya? Anidia langsung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Mana mungkin aku melakukan itu baby? Kalau kamu mati aku akan ikut bersamamu. Ucap Alvano tulus. Dia langsung mengecup seluruh wajah Anidia. Anidia tersenyum saat melihat tingkah Alvano. Dia benar-benar sangat beruntung. Aku masuk duluan ya. Bye-bye. Anidia langsung berlari. Saat pertama masuk, dia langsung melihat tatapan tidak suka dari para wanita di sana. Enak banget ya jeti dia. Sering telat tapi gak pernah kena hukuman. Pernah tahu, itu pun bukan hukuman. Tapi malah lebih keparah. Dia disuruh menyiapkan kopi selama seminggu untuk Pak Alvano. Siap coba yang gak mau dikasih hukuman kayak gitu. Ya. Giliran kita yang telat pasti langsung dihukum. Anidia tidak peduli dengan bisik-bisik mereka. Dia langsung melewati mereka semua menuju lift para karyawan. Di belakangnya ada Alvano. Semenjak ada Anidia, Alvano selalu masuk sendiri. Biasanya dia selalu bersama sahabatnya. Pagi Pak, sapa para karyawati. Alvano hanya mengangguk. Dia selalu bersikap dingin terhadap semua orang. Tapi kalau dengan Anidia dia seperti bocah yang berusia 5 tahun. Enak banget ya Jeti lo. Datang udah hampir jam istirahat. Lo pikir ini kantor punya bokap lo apa? Teriak Mia. Sudah dari tadi dia menunggu Anidia. Tapi baru sekarang dia nongol. Itu pun dengan wajah tanpa bersalah sedikit pun. Maaf Bu. Anidia tidak ingin masalah Injeti lebih besar. Maaf. Lo pikir dengan lo minta maaf semua pekerjaan yang kemarin bisa selesai apa? Semua karyawan tidak ada yang berani menyela perkataan Mia. Orang yang memiliki kekuasaan di sana. Ada apa ribut-ribut? Mia langsung menoleh ke belakang. Dia langsung terkejut melihat siapa yang ada di sana. Maaf Pak. Saya hanya sedang mengingatkan karyawan baru ini. Dia sudah sangat sering telat makanya. Mia mencoba melembutkan suaranya di depan Alvano. Aku yang membuatnya telat. Jeti aku sendiri yang akan menghukumnya. Kalian tidak perlu mengurus itu semua. Dan kamu. Tunjuk Alvano pada Anidia. Jam istirahat langsung ke ruangan saya.
Baik Pak, Anidia tersenyum. Dia sudah seperti maling aja. Alvano yang melihat senyuman Anidia juga ikut menyunggingkan seulas senyumnya. Tapi tidak ada yang melihat senyuman itu. Jangan pernah lagi melakukan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Aku sudah pernah memperingatimu. Setelah mengatakan itu pada Mia, Alvano segera meninggalkan ruang tersebut. Mia sangat kesal. Alvano memeringatinya di depan banyak karyawan, di mana wajah Mia ditaruh. Semuanya kembali bekerja. Teriak Mia. Anidia segera menuju mejanya. Di sana sudah ada Zila yang sedang tersenyum. Kenapa senyum-senyum? Pak Alvano udah seperti malaikat penolong aja ya. Kemarin dia bantuin kita. Sekarang dia juga datang tepat waktu. Gimana aku gak makin cinta coba? Anidia menggeleng kepala saat mendengar temannya itu. Tidak tahu aja. Aku terlambat juga karena ulah pria tua mesum itu, batin Anidia. Sementara di klub, Natasha sedang menangisi kehidupannya yang begitu malang. Kamu tega, Al. Aku benci kamu, Hicks. Hicks. Natasha terus menangis di dalam kamar yang dia tempati. Di sana penjagaannya sangat ketat. Natasha juga tidak bisa menghubungi orang tuanya. Aku yang udah bikin kamu hidup sampai sekarang. Di mana dulu kamu selalu ingin ikut dengan papamu. Aku selalu menyemangatimu. Tapi apa balasanmu sekarang, Al? Kau menjualku seperti seorang jalang. Tangis Natasha pecah. Dia benar-benar tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di sebuah klub milik Alvano. Dia harus memuaskan pria-pria hidung belang. Alvano singgung sangat kejam. Sementara di klub yang berbeda, Fiona sedang tertidur pulas. Hampir semalaman dia melayani pria-pria hidung belang. Pagi baru dia bisa tidur. Hidupnya benar-benar sudah hancur. Dia sangat menyesal mengikuti rencana liciknya Natasha. Tapi percuma, nasi sudah menjadi bubur, pikir Fiona. Untung dia masih hidup. Kalau Alvano membunuhnya seperti pria kemarin, apa jadinya? Di perusahaan, seperti janji tadi, Anidia menemani Alvano makan siang. Mereka makan siang di hotel mewah Alvano. Alvano sudah menyiapkan ruang VVIP untuk kekasihnya itu. Meski dia tahu Anidia lebih menyukai makanan biasa-biasa aja. Tapi Alvano ingin sekali-sekali makan siang romantis dengan kekasihnya itu. Kenapa kita makan di sini? Anidia mengandeng tangan Alvano saat masuk ke ruangan yang udah disiapkan. Sesekali, baby. Ayo. Alvano segera membawa Anidia ke meja yang sudah disiapkan begitu mewah dan romantis. Anidia melihat bunga-bunga yang ada di sana. Semua bunga kesukaannya. Mawar putih beserta bunga lili. Anidia tersenyum. Alvano tahu semua kesukaannya. Mulai dari warna, makanan dan lain-lain. Kamu senang, baby? Alvano segera mengecup tangan Anidia. Ya, aku senang. Kamu selalu bikin aku terharu. Anidia meneteskan air matanya. Dia benar-benar sangat beruntung. Mereka langsung memulai makanan pembuka. Di sana juga ada yang memainkan musik romantis. Selesai memakan makanan penutup yang manis-manis, Alvano mengajak Anidia untuk berdansa. Anidia sebenarnya tidak bisa. Tapi saat melihat semangat Alvano, dia tidak ingin membuat pria itu kecewa. Anidia berusaha mengimbangi permainan mereka. Meski sekali-kali dia menginjak sepatu Alvano. Maaf, aku menginjak sepatumu. Alvano hanya tersenyum. Gadis di depannya benar-benar sangat polos. Di zaman sekarang ini masa ada wanita yang gak bisa berdansa. Ya baby, kesatu love you baby. Bisik Alvano tepat di telinga Anidia. Anidia membalas perkataan Alvano. Alvano langsung melumat bibir Anidia dengan penuh kasih sayang dan juga cinta. 55.